Halo, selamat datang di channel Fakta Unik, channel yang akan menambah wawasan kalian. Di video pertama ini, admin akan mengungkap sebuah fakta tentang seorang tokoh besar di Republik Indonesia. Siapakah beliau? Tonton terus videonya biar wawasan kalian bertambah. Tentu kita semua tahu namanya, Jenderal Besar Sudirman, sang pahlawan nasional, bapak tentara, pemimpin gerilya yang namanya tertulis tebal di buku sejarah. Tapi, mari kita putar balik waktu. Jauh sebelum seragam militer itu dikenakan, tersimpan kisah masa kecil yang rumit. Ia lahir dari keluarga yang biasa di Purbalingga, namun sejak bayi, ia diangkat oleh pamannya yang seorang priai. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga 24 Januari 1916. Namun, kehidupan awalnya sudah menyimpan misteri kecil. Sudirman kecil tidak tumbuh bersama orang tuanya. Ia diadopsi dan dibesarkan oleh pamannya, seorang priai terpandang bernama Raden Cokro Sunaryo. Di rumah itu, Sudirman dididik dengan ketat, tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan sangat alim. Sampai usia 18 tahun, ia bahkan tidak pernah tahu siapa ayah dan ibu kandungnya. Ia menjalani hidupnya sebagai seorang raden, gelar kebangsawanan Jawa yang secara teknis bukanlah darahnya. Ada sebuah fakta unik. Sebelum menjadi Jenderal Besar Republik Indonesia, Sudirman adalah seorang guru sekolah Muhammadiyah di Cilacap. Cerdas, alim, dan sangat dicintai murid-muridnya. Saat Jepang datang, barulah ia masuk peta, dan di sanalah insting militernya terbangun. Ketika Jepang menduduki Nusantara, Jenderal Sudirman bergabung dengan peta, pembela tanah air. Disinilah ia menemukan bakat terpendamnya. Ia cepat belajar, berani, dan langsung diangkat menjadi komandan batalion di Banyumas. Setelah proklamasi kemerdekaan, saat tentara asing kembali datang, nama Sudirman melejit di pertempuran Ambarawa. Ia memimpin perlawanan dengan taktik cemerlang. Maju terus! Verdekking! Serang! Charge forward! Watch your flank! Beliau dan pasukannya berhasil memukul mundur Sekutu dan Belanda. Kemenangan ini adalah kartu emasnya. Pada November 1945, para komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR berkumpul. Mereka harus memilih seorang panglima besar. Ada dua nama besar, seperti Urip Sumoharjo, perwira senior yang didikan Belanda, dan Sudirman, sang guru muda dari peta. Secara logika militer, Urip jelas lebih unggul, tapi apa yang terjadi? Mayoritas komandan yang didominasi oleh perwira muda lulusan peta memilih Sudirman. Kenapa? Karena Urip dianggap terlalu kaku dan terlalu Belanda. Sudirman mewakili semangat revolusi, semangat rakyat. Keputusan itu memicu friksi, membuat Urip sempat menolak bekerja sama. Namun pada akhirnya Presiden Soekarno melantik Sudirman sebagai Panglima Besar TKR. Ia menjadi jenderal di usia 29 tahun, bukan karena sekolah militer, tapi karena dipilih oleh prajuritnya sendiri. Ini adalah demokrasi sejati di tengah kekacauan perang. Hubungan Sudirman dan Soekarno sering tegang. Mereka punya visi yang berbeda tentang cara mempertahankan negara. Soekarno percaya pada diplomasi dan perundingan, sedangkan Sudirman percaya pada kekuatan senjata dan perlawanan fisik. Puncak ketegangan terjadi pada agresi militer Belanda II
Desember 1948, Belanda menyerang Yogyakarta. Para pemimpin sipil, termasuk Soekarno dan Hatta, memutuskan untuk tidak melarikan diri dan memilih ditawan. Tujuannya agar dunia melihat bahwa Belanda melanggar perjanjian. Jenderal Sudirman marah besar. Ia mendatangi istana presiden dalam kondisi TBC parah. Ia memohon Soekarno untuk ikut bergerilya, meninggalkan kota. Baginya, republik yang sah harus dibuktikan keberadaannya di medan laga, bukan di penjara Belanda. Soekarno menolak. Ia justru menyuruh Sudirman beristirahat dan berobat. "Sudirman, kamu sedang sakit. Biarkan aku yang bernegosiasi," kata Soekarno. Dengan nada dingin namun tegas, Sudirman menjawab, "Yang sakit Sudirman, Panglima Besar, tidak pernah sakit." Ini bukan sekedar penolakan. Ini adalah pernyataan filosofis. Jenderal Sudirman menolak membiarkan simbol perlawanan mati. Ia tahu selama Panglima Angkatan Perang masih bergerak, republik ini masih ada. Dan disinilah drama terbesar dimulai. Jenderal Sudirman dengan satu paru-paru yang sudah dikempeskan karena TBC, memulai perjalanan gerilya selama 7 bulan. Ia ditandu, tim pengawalnya hanya beberapa puluh orang. Coba bayangkan, rombongan ini harus berjalan ratusan kilometer, melintasi gunung, menyeberangi sungai dalam cuaca yang tak menentu. Setiap sentimeter perjalanan adalah siksaan bagi Jenderal Sudirman. Dokter sudah menyuruh berbaring, pemerintah sudah memintanya kembali, tapi ia menolak. Belanda bingung, mereka yakin jenderal itu sudah sekarat atau tertangkap. Mereka bahkan pernah menyerang sebuah rumah yang mereka yakini sebagai tempat persembunyian Jenderal Sudirman. Ternyata itu hanyalah umpan. Jenderal Sudirman telah memerintahkan seorang tentara bernama Letnan Heru Kesser yang memiliki kemiripan fisik untuk berpura-pura menjadi dirinya dan ditandu. Ketika Belanda menyerang, Heru sudah melarikan diri, sementara Jenderal Sudirman yang asli sudah jauh di pedalaman. Belanda frustasi, bagaimana mungkin jenderal sakit parah ini tidak pernah tertangkap. Mereka menyebar kabar bohong. Jenderal Sudirman pasti sakti, punya jimat kebal. Di tengah mitos kesaktian itu, Jenderal Sudirman akhirnya mengungkap rahasia. Ketika ditanya tentang jimat yang membuatnya kebal, Jenderal Sudirman memberikan 3 jawaban yang tak terduga. 1. Selalu menjaga wudhu. Ia yakin kesucian batin adalah perisai. 2. Tidak pernah tinggalkan sholat tepat waktu, apapun kondisi pertempuran. 3. Mencintai rakyat sepenuh hati. Ya, jimat sejati Jenderal Sudirman adalah ketaatan moral dan kerendahan hati. Inilah yang membuat rakyat desa manapun tanpa disuruh dan tanpa imbalan siap melindungi tandunya dengan nyawa. Rakyatlah yang menjadi mata-mata, perawat dan benteng pertahanan paling kokoh di sekitar sang Panglima. Karena rakyat tahu jenderal ini berjuang untuk mereka. Pada akhirnya, perjuangan gerilya Jenderal Sudirman berhasil. Martabat Republik terselamatkan. Pada tanggal 29 Januari 1950, hanya setahun setelah gerilya epik itu berakhir, ia menyerah, bukan kepada Belanda, melainkan kepada takdir. Jenderal Besar Sudirman, Panglima Angkatan Perang, yang memimpin dengan satu paru-paru, wafat di usia 34 tahun. Ia adalah bukti nyata bahwa di Indonesia, kepemimpinan sejati tidak diukur dari pangkat tertinggi, melainkan dari kesetiaan pada keyakinan dan cintanya kepada rakyat.
Jika Anda berjalan melewati patung Jenderal Sudirman hari ini, ingatlah, Anda bukan hanya melihat patung seorang pahlawan, tapi juga monumen bagi seorang guru yang ditandu, yang memilih sakit demi kedaulatan, dan yang menemukan kekuatannya bukan dari peluru, melainkan dari iman.